Udah? Yang penting di screen aja, nanti laporannya nanti. Sudah, Bapak. Sudah diambil? Sudah, Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita waris ya? Waris Iya, apa Pak. Abu Amr kita? Kemarin waris, Pak. Kemarin waris. Sekarang Abu Amr. Iya, Bapak. Ya. Abu Amr sudah bahas apa kita kemarin? Kemarin sampai Daftar isi. Apa? Basmalah apa kemarin? kemarin itu sampai mutatorifah maksurah, Bapak. Oh, sampai Raudat Tarifah Maksurah. Oke. Loh. Oh, kita membahas masalah istilah-istilah populer ya. Iya, Bapak. Ya. Berarti halaman berapa waktu itu? Halaman 16, Bapak. Sampai halaman 16. Oke, halaman 16. Jadi istilah-istilah itu ya. Ya udah. Oke, jadi kita istilah-istilah Mutatarifah Maksurah ya. Itu nanti akan kita perdalam ya. Kita perdalam lagi masuk ke kaidah. Itu hanya istilah aja ya. Jadi Mutatarifah, Maksurah, Ru'usul Ai, Dawatuya, Al-Ta'rif, Asal-Mausul, ya itu kapit dan lain sebagainya, itu istilah-istilah yang harus kita mengerti, kita pahami. Nah, maka dari itu sekarang ya, ini halaman 16 ini membahas malah kaidah usuliyah. Ya. Coba dilihat kembali lagi di daftar isi. Tolong di daftar isi. Sudah? Sudah ketemu? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Oke, kaidah. Kok kaidah apa ini? Daftar isi ya. Daftar isi itu kita bikin A, B, C, D, E, F, G. Jadi babnya, judulnya A besar, B besar, C besar, D besar. Nah, kemarin kita sudah bahas masalah apa istilah-istilah khusus atau istilah-istilah populer untuk bacaan Abu Amr yang harus kita pahami. Oke, sekarang yang D ini adalah kaidah umum atau kaidah usuliyah yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa kita belajar ilmu qiraat itu sebetulnya mudah sekali. Kenapa mudah? Karena kita itu harus menguasai dua kaidah aja, yaitu kaidah usuliyah dan farsul huruf. Nah, kan mudah kan ya. Nah, kaidah usuliyah atau kaidah umum itu sebuah kaidah yang bisa dipergunakan atau penjelasan bacaan imam qiraat yang dalam hal ini kita itu Abu Amr di sini ya. Jadi entah belajar qiraatnya Abu Amr kayak mau waras kayak mau hafes, semua itu sebetulnya harus menguasai dua kaidah, yaitu kaidah usuliyah atau kaidah umum dengan farsul huruf. Nah, oke, kaidah umum atau kaidah usuliyah ya sama ya. D itu halaman berapa itu? 16, Pak. Halaman 16 itu mulai. Coba itu kaidah umum atau kaidah usuliyah itu berapa kita bikin kaidah umum itu kita bikin 1, 2, 3 gitu ya.
Bab-babnya kita bikin apa? Bikin 1, 2, 3. Iya, Pak. Ya, halo. Halo. Iya, Bapak. Iya, Iya, Pak. Pak. Nyambung nggak? Oke, dah. Jadi pokok-pokok pembahasan dalam kaidah usuliyah itu nomor 1 apa? Isti'adzah, Pak. Isti'adzah, Pak. 2 basmalah, ya. Jadi saya bikin 3 mim jamak. Nah itu jadi saya bikin terus nomor 4 apa idgham kabir. Jadi kita bikin nomor-nomor, ya. Tapi ini ya hanya untuk Abu Amr yang berarti untuk ad-duri dan asusi. Dan yang kita bahas ini adalah yang tidak sama, ya, yang dipunyai, ya, yang dipunyai kaidah untuk Abu Amr dan pada umumnya yang tidak sama dengan Hafiz. Ada 1-2 yang sama, tapi makanya kita belajar ilmu qiraat itu memang harus sudah menguasai salah satu bacaan perawi yang digunakan dari Imam 7, ya, yang digunakan oleh negara setempat. Artinya kita kalau di Indonesia ya kita harus menguasai penuh bacaan riwayat Hafiz. Ya, nanti mereka negara yang menggunakan bacaan riwayat waris, nah berarti mereka harus menguasai penuh, ya, kaidah usuliyah maupun farsul furu'nya waris. Yang pakai kolon juga gitu, yang pakai aduri dan lain sebagainya itu harus menguasai, ya, kaidah usuliyah dan farsul hurufnya bacaan yang digunakan di negara bersangkutan. Nah, oke. Coba kita lihat itu kaidahnya sampai nomor berapa itu? 1, 2, 3 sampai berapa? Coba 14, dilihat. Pak. 14. Ya. Oh, gitu. Padahal kita kalau kaidah usuliyah untuk Imam 7 itu 20 bab. Tapi ini hanya berapa? 14, ya. Berarti yang lain itu sama dengan Hafiz. Yang enggak kita bahas itu berarti bacanya sama dengan Hafiz. Jadi enggak kita bahas. Oke. Coba sekarang kita di isti'adzah. Ya. Di isti'adzah nomor 1, ya. Isti'adzah. Tolong dibaca, ya. Saya kasih waktu ini, ya. Isti'adzah. Isti'adzah itu sama dengan Hafiz lah, ya. Jadi kalau mau membaca Al-Quran karena itu berlaku untuk seluruh imam qiraat, ya. Maka dari itu, nah termasuk seghotnya, seghot isti'adzah itu ya seluruh imam qiraat sama, mau cuma a'udzubillahi minasyaiton saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim boleh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu samiun alim boleh. Tapi yang populer ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang selama ini kita pakai. Tapi tidak
tidak melarang, tidak mencegah, andai kata A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaiton, gitu saja itu sudah cukup. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fasta'idz billah, ya, mintalah perlindungan kepada Allah. Ya, mau segotnya itu ya yang populer A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang lain kalau di Indonesia tidak populer. Dan ini pernah kita apa? Karena kita itu tahunya hanya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktu musabaqah qiraat sam'ah, ya, pertama kali diadakan tahun 2002 di NTB, ya, itu karena biasanya pembukaan MTQ itu kan ada qori, ya, qori yang baca waktu pembukaan. Nanti penutupan dalam pembukaan itu juga ada. Nah, waktu itu karena tahun 2002 di NTB itu pertama kali diadakan musabaqah qiraat sab'ah, ya, dan itu sifatnya baru uji coba, eksibisi, ya, sejauh mana masyarakat atau peserta itu tertarik minimal atau mengenal lebih jauh tentang qiraat sab'ah. Nah, karena yang membaca Al-Quran itu biasanya sebagai kehormatan juara yang MTQ sebelumnya. Juara 1 MTQ nasional sebelumnya itu yang membaca Al-Quran waktu pembukaan MTQ tersebut. Nah, oleh karena di sini ya pertama kali diperkenalkan qiraat sam'ah, di mana kemarin kita sudah tahu bahwa qiraat sam'ah itu sebetulnya di Indonesia itu baru kenal nama, tidak kenal rupa. Nah, yang membaca Al-Quran kan yang melatih saya untuk yang dibaca surat apa, ayat apa. Nah, karena untuk memperkenalkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu dibaca A'udzubillahi minasyaiton. Nah, gitu ya. Itu ribut satu lapangan. Arena pembukaan di alun-alun itu ya, ribut. Waduh, ini apa? Kenapa kok sampai bilang minasyaiton lagi? Nah, terus satunya yang membaca kedua ya, yang penutupan acara itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu wasamiul alim. Ribut lagi. Nah, kalau teman-teman Dewan Hakim waktu itu ngerti kalau ini yang ngajarin saya, itu yang dihujat itu saya. Ini gara-gara Fatoni nih. Baca tahu dirubah-rubah ini. Ini sudah tersesat, macam-macam lah komentarnya. Jadi orang itu setelah selesai itu teman-teman itu pada kayak melototin saya. Ya aneh-aneh. Orang belum menguasai keilmuannya. Udah ngecas dulu bahwa ini yang bikin onar itu katanya saya. Ini menunjukkan bahwa ya bacaan qiraat sam'ah itu betul-betul yang di Indonesia itu waktu itu ya sangat memprihatinkan, ya. Dan lain sebagainya. Sama dengan waktu musabaqah MTQ. Ya. MTQ waktu itu tahun 76. Ya. Tahun 76 ya 76 ya. Itu MTQ nasional diajarkan di DKI Jakarta. Jadi provinsi yang menyelenggarakan adalah Provinsi DKI Jakarta. Nah, ya, waktu itu dibukalah di Istora Senayan yang lapangan bulu tangkis itu. Nah, yang membaca Syekh dari Mesir, ya, Syekh Abdul Qadir Abdul Azim yang dikontrak oleh PT IKI dan IIKI. Nah, dari Mesir waktu itu ya. Itulah yang Syekh dari Mesir, Syekh Abdul Qadir Abdul Azim itu setelah pulang ya, tahun 80 itu yang menggantikan saya. Nah, waktu dia diminta untuk membaca Al-Quran waktu
Nah, waktu MTQ, pembukaan MTQ nasional yang diselenggarakan oleh DKI, maka syekh dari Mesir tersebut, dia kan nggak tahu masyarakat Indonesia itu sudah kenal atau belum itu bacaan qiraat sam'an itu. Nah, kalau dia kan memang tahu qiraat sam'an itu kan mutawatirah, sebagai bacaan Al-Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat. Mereka nggak pakai apa, ibaratnya nggak pakai apa-apa ba, bi atau bu ya, pokoknya langsung tancap baik gitu ya. Yang pembawa acara juga nggak dikomentari apa dan apa ya. Bacalah wadduha. Nah, wadduha dibaca dengan qiraat sam'ah. Ya, bacaan wadduha kan ada baca imalah. Wadduhi walaili idza sajid dan seterusnya, tapi dengan lagu ya. Maka disitulah ribut ya masyarakat yang hadir di sana. Kata orang Betawi, ini Quran Betawi datang ini. Nah, bingung orang. Mulai dari situlah ya masyarakat Indonesia ya mengenal qiraat sam'ah bacaannya ya. Asalnya hanya orang-orang ulama Al-Qur'an aja bahwa qiraat sam'ah, tapi wujudnya ibaratnya fakta qiraat sam'ah itu kayak apa, tahu-tahu dibaca oleh syekh dari Mesir sebagai pembaca kehormatan itu tadi. Nah, mulai dari situ masyarakat Indonesia utamanya di DKI bingung. Ini baca Al-Qur'an apalagi pada waktu itu berbarengan dengan munculnya atau lahirnya atau orang-orang jamaah haji waktu itu masih kaset ya, musimnya kaset, belum kayak gini. Kaset itu Anda tahu nggak ya? Setelah rekaman-rekaman itu dulu piringan hitam, setelah piringan hitam kaset. Nah, kaset itu jamaah haji ya itu mendapatkan dari Mekah. Nah, dari Mekah itu oleh-olehnya beli kaset itu termasuk Syekh Antor, Syekh Abdul Basit ya, Syekh Abdul Basit yaitu itu korik-korik dari Mesir ya. Itu baca dengan qiraat sam'ah. Nah, di masjid-masjid ya, di masjid-masjid disetel lah ya sebelum adzan atau bahkan sudah adzan atau kalau ada acara Isra Mi'raj atau Maulid Nabi disetel lah kayak gitu. Nah, maka disetel kayak gitu kan termasuk wadduhi, ada sakta, ada nakal ya. Nah, itu orang makin bingung. Ditambah lagi ini tadi ya, waktu MTQ di Senayan, saya dari Mesir baca kayak gitu. Maka masyarakat Indonesia, utamanya di DKI Jakarta, itu tanya apa hukumnya membaca Al-Quran dengan qiraat sam'ah. Mereka ya menanyakan kepada MUI, MUI DKI dan MUI Pusat. Kalau MUI Pusat itu di Istiqlal, kalau MUI DKI ya di kantor Pemda DKI, kantor Gubernur DKI situ. Nah, tahu nggak fatwa, hasil fatwanya dua lembaga ulama ya, satunya ulama provinsi DKI, satunya ulama pusat, berarti untuk seluruh pusat Indonesia berarti ya. Tahun 83 ya memutuskan atau memberi fatwa itu antara dua lembaga ini pertanyaan apa hukumnya membaca Al-Qur'an dengan qiraat sam'ah. Ya. Yang pertama ini ya masih ada itu saya punya semua tapi saya taruh di mana, tapi kalau dilacak di DKI maupun MUI Pusat mudah-mudahan masih ada karena itu kan sudah berapa tahun yang lalu, tahun 83 itu sampai sekarang berapa tahun sudah hampir 50 tahun ya, 40 tahun lebih, apa masih ada arsipnya atau enggak. Saya sebelum pindah rumah itu sebetulnya ada, tapi setelah pindah saya taruh di mana. Yang jelas begini, antara dua lembaga ulama ini tadi
fatwanya itu bertentangan. Yang DKI hasil fatwanya bahwa membaca Al-Quran dengan qiraat sab'ah haram hukumnya. Coba. Karena orang baca Al-Quran dengan qiraat sab'ah itu cenderung sum'ah dan riya. Dan main-main. Loh, kayak gitu itu loh. Itu lembaga ulama. Tapi yang MUI pusat ya sama ya tahun 83 kalau DKI itu seingat saya bulan Maret ya. Nah, kalau MUI pusat itu bulan Aprilnya. Ya, tahunnya sama, tahun 83. Nah, yang aneh ya, yang MUI pusat wajib ya, hasil fatwanya wajib dilestarikan. Nah, satunya haram kan, ibaratnya kan satunya haram, satunya halal itu. Betapa sangat berlawanan kan. Nah, ini menunjukkan bahwa ulamanya sendiri waktu itu juga masih awam. Loh gitu loh ya. Masih awam. Nggak mengerti duduk persoalan qiraat sab'ah. Itu awal-awal gitu. Alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu ya orang sudah mulai paham, mengerti duduk persoalannya sebagian utamanya otomatis yang bisa diandalkan di Indonesia itu ya kalian-kalian ini, maka ya belajar ya qiraat sab'ah yang fokus, yang serius ya sehingga diniatin dalam rangka untuk ikut andil melestarikan ya bacaan yang mutawatiroh, yang macam-macam bacaan yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Itu, oke. Coba ini tadi isti'adzah. Basmalah, tolong. Sekarang basmalah itu ringkasnya isti'adzah kayak gitu. Sekarang tolong nomor 2. 2 itu apa? Basmalah kan? Tolong basmalah dibaca ya. Itu cara apa? Cara Abu Amr. Abu Amr berarti Aduri dan Asusil ya. Tolong dibaca apa itu basmalah ya. Dibaca, saya kasih waktu 5 menit. Nanti saya tanya. Yang dapat poin ya, yang Anda bisa saya tanya, Anda bisa menjawab, saya kasih poin ya. Seperti kemarin janji kita dapat poin banyak, nah, berarti nanti boleh jadi nggak usah ujian. Saya kasih waktu 1, 2, 3, 5 menit dari sekarang. Basmalah.
Oke, ya. Sudah ya. Pertanyaannya, di antara dua surat, ya, untuk basmalah, ya, di antara menyambung antara akhir surat dengan awal surat berikutnya, itu berapa wajah untuk Abu Amr? Saya tunjuk aja. Hayatun Nisa. Ya, Pak. Nggak ada suaranya, Neng. Halo, Pak. Halo. Ya, Pak. Halo. Halo. Neng, hostnya siapa ini?
Hostnya siapa ini? Saya Bapak. Hayatunisa Hah? sudah menjawab Bapak. Hayatunisa Yang sudah saya menjawab. tunjuk kenapa enggak? Sudah Enggak menjawab nyambung. Bapak. Oh, enggak ada suaranya. Oh, Jadi enggak ada. gimana? Dia bilang apa? Tulangin, Neng. Halo Tadi Pak. enggak Ya ada. Pak. Apa? Ada 3. Ada 5 Pak. Apa itu, Neng? Eh, yang pertama 3 wajah membaca basmalah. 2 wajah lagi yaitu wasol tanpa basmalah dan saktah tanpa basmalah. Katanya 5 tadi. Iya Pak. Terus? Kok cuma 3? 3 wajah membaca basmalah dan 2 wajah lagi wasol tanpa basmalah dan saktah Maksudnya tanpa basmalah basmalah. 2 wajah itu apa? Basmalah 3 wajah itu apa? Eh, Yang pertama wakaf pada akhir surah dan pada basmalah. Yang kedua wakaf pada akhir surah dan mewasolkan basmalah dengan awal surah berikutnya. Yang ketiga wasol antara akhir surah dengan basmalah dan wasol antara basmalah dan awal surah berikutnya. Sekarang pertanyaan. Bedanya dengan waras apa kemarin? Eh, Dengan waris sih Pak. Dengan waras kemarin bedanya apa? Kalau waris punya 3 cara Pak. Pertanyaannya, apa bedanya dengan waras? Tidak ada bedanya Pak. Tidak ada bedanya. Sama. Sama Pak. Oke, dah. Tolong, ini dicatat ya. Siapa? Kemarin yang nyatet siapa? Osma apa siapa? Dapat poinnya. Kak Fatimah Pak biasanya nyatet. Nah, Fatimah. Baik Bapak. Ya, tolong ini dapat poin, 1 poin. Oke, dah. Baik Pak. Nanti Terima saya kasih, tanya Pak. waktu mau ujian, kosmanya ya. Kalau keliru kosmanya itu, jangan pula saya dituntut. Ya, oke, dah. Sekarang mim jamak. Ya. Mim jamak. Ya. Saya kasih waktu 3 menit, cepat. Nomor 3 ya, mim jamak. Saya kasih waktu 3 menit dibaca. 1, 2, 3.
Nah, oke. Ya. Sekarang ya. Bacaan Abu Amr berarti Ad-Duri dan As-Susi. Ya kan? Bacaan bihimul asbab. Baca bihimul asbab itu bacaan As-Susi bagaimana? Nah, terus Alia Firdausi. Iya Bapak, mohon maaf Bapak, saya baru masuk lagi soalnya sinyalnya tadi hilang Bapak. Oke. Fahmi Islami. Ya Bapak. Bagaimana bacaan As-Susi pada bihimul asbab? Sama dengan bacaan Ad-Duri, Pak. Apa? Sama dengan bacaan Ad-Duri. Samanya itu apa? Kok bilang sama aja? Ya, membacanya dengan kasroh mim jamak dan hak sebelum baca. Jadi gimana prakteknya? Bihimil asbab. Ya, kemarin sudah saya bilang bahwa bacaan Imam 7 atau kita belajar qiraat sab'ah itu hukum bacaannya kita harus ya tahu dan paham baik ketika dibaca waqaf maupun wasol. Betul ya. Nah, itu tadi Anda menjawab itu tadi waqaf apa wasol, Deng? Wasol, Pak. Wasol di mana, Neng? Wasol di mim jamaknya, Pak. Nah, iya gimana? Realnya gimana, Neng? Wasol wasol ketika membacanya dengan wasol dengan kasroh mim jamak dan hak sebelumnya. Nah, iya bagaimana wasolnya itu gimana? Apa dengan apa kan gitu kan? Wasol itu disambung. Yang disambung itu apa? Ya Pak, mim jamaknya bihim dengan al asbab gitu Pak. Ya. Terus? Dengan kata sesudahnya Pak, al asbab. Ya, terus lagi jawabannya apa? Oh, dengan Kalau dibaca waqaf di bihim, maka mim jamaknya disukun. Dah, dapat poin separuh. Tolong, ini siapa Kosmanya? Baik, Bapak. Ya, oke. Sekarang ya. Alaihimul qital. Satunya hum al-muflihun. Hum al-muflihun, satunya alaihim al-qital. Ya. Bacaan ad-duri, deba khazinah. Iya Bapak. Jawabannya kan Lafal apa aja Pak, maaf.
alaihi Halo. Jawab enggak ini? Halo Bapak, maaf. Tadi lafaznya alaihimul qital ya Pak? Enggak tahu. Ya sudah yang lain. Makanya memperhatikan. An-Nisa Okta. Nyambung enggak ini? Nyambung, Pak. Tadi alaihimul kita sama apa ya, Pak? Ganti yang lain. Lia Aziza. Nyambung enggak ini Lia Aziza? Halo. Coba tanya di hostnya itu, Lia Aziza itu, dia gabung enggak? Kalau enggak gabung dicoret aja. Dianggap enggak masuk. Hadir, Bapak. Makanya kalau ditanya itu, jangan diem aja. Ya, mohon maaf, Bapak, sinyalnya. Gimana? Alaihim al-qital dengan ya hum al-muflihun. Alaihim al-qital dengan hum al-muflihun. Bacaan ad-duri. Bacaan Ad-Duri ketika membaca alaihimul qital yaitu dengan kasroh mim jama dan hak sebelumnya, yaitu alaihimil qital ketika wasol, dan ketika waqaf mim jamaknya harus disukun. Berarti bacanya Neng. Alaihim. Oke, terus satunya. Dan Ad-Duri ketika membaca humul muflihuna yaitu membaca dengan dan Ad-Duri membaca lafaz humul muflihuna yaitu dengan Apa? Halo. Jangan apa, Neng? ya, Nggak usah takut salah. Ya. Dapat setengah ini. Tolong siapa nama? Kosmanya ya, Lia dapat poin setengah. Baik, Bapak. Siapa yang bisa jawab? Ayo.
Kalau hum al-muflihun, siapa? Ayo, silakan. Untuk Halo. Aduri, lafaz Halo. humul muflihun. Halo Pak, Ya, siapa nih? Fatin Pak. Ya, gitu. Jangan cuma nyom. Nggak tahu, dari sini tuh nggak kelihatan, Neng. Oh iya Pak. Oh, Fatin. Ayo, silakan, Neng. Untuk bacaan Aduri, hum al muflihun dibaca dhammah mim biduni silah tanpa dipanjangin Pak. Humul Taunya dari mana, Neng? ini Pak, dari buku Qiraat 1 Pak. Begini caranya, itu benar ya. Itu benar. Di sini itu yang nggak dibahas, ngerti? Itu sama dengan hafes, gitu loh, Neng. Oke? Ya, baik Pak. Baik Ya Pak. toh? Ada nggak di sini? Dibahas nggak? Enggak ada Pak. Nggak, Nggak. berarti sama dengan hafes. Ingat-ingat. Ya. Oke, Fatin, tolong Osmanya dapat poin separuh. Nah, setengah. Dah ya. Nah, ini sebetulnya ya hafes ya. Sebetulnya Pak. halo, sebetulnya hafes ya. Hafes itu sebetulnya juga membaca silah mim jamak. Cuma kita selama ini nggak tahu. Ya. Kapan hafes membaca silah mim jamak? Nah, dulu. Dulu, Neng. Dia Ramadhani. Maaf Pak, iya tadi sinyalnya sempat terputus Pak. Citra Nurani. Nyambung nggak? Gimana Pak? Apa, Neng? Bagaimana? Tuh, ini. Udah jelas, Neng. Eci Uktaria. Nyambung nggak ini? Eci tadi izin ke toilet, Bapak. Tadi Pak, maaf Pak. Tadi Bilkis bisa. Adiro Pak. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Sila mim jama ya Pak. Arin Khairani. Nyambung nggak? Kasma Fibriani. Oh, Kasma Fitriani. Nyambung nggak ini? Iya Bapak, hadir Bapak. Tolong semuanya videonya dinyalakan. Gambarnya nyama semua. Jangan cuma ini gambar putih-putih itu aja. Yang tidak muncul berarti tidak ikut. Gimana? Pertanyaannya apa ini tadi?
Kapan Hafiz membaca silah mim jamak, Pak? Ya, oke. Hafiz membaca silah mim jamak ketika seperti lafaz hum al muflihun tadi ya, Pak ya. Jadi Ya, nggak ketika tahu. wasol silah mim humul. Humul. Ya. Jadi ketika wasol bukan sih. Ya. Oke. Ya. Eva Asmaul Husna. Kapan ya Hafiz membaca dengan silah mim jamak? Nggak tahu. Oke, siapa yang tahu? Saya Pak, Fatin Pak. Wah, Fatin Pak. Fatin, oke. Kapan? Iya, silakan, Neng. Apabila mim jamak terletak sebelum huruf hidup yang berupa domir. Begitu. Taunya dari mana, Neng? Kalau Di Hafiz, bagian yang A, Pak. ya, yang- taunya dari mana? Padahal Karena itu di kan sini enggak. seluruh imam kiroat membacanya seperti itu, Pak. Ya, oke. Karena sebelum kira berarti termasuk Hafiz. Termasuk Hafiz. Apa itu tadi? Fatin, Pak. Nah, tolong kosmanya poin. Nah, oke. Tolong sekarang ini ciri khasnya bacaan Abu Amr riwayat Astusi, yaitu idgham kabir, Neng. Nah, tolong idgham kabir dibaca, tapi yang ini aja dulu. Idgham kabir sampai al-mitlan, ya. Apa? Tak terus, supaya nggak terlalu banyak. Ya. Al-mitlan dalam dua kata. Jadi al-mitlan ada dalam satu kata, ada yang dua kata. Ini ada yang A, ya, al-mitlan kan itu ya, al-mitlan, ya, satu al-mitlan dalam ya satu kata, terus yang dua al-mitlan dalam dua kata, mitlan. Nah itu ada dua halaman sampai halaman 26. Ya, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 halaman. Ya, saya kasih waktu 6 menit. Al-mitlan dalam satu kata dan al-mitlan dalam dua kata. 1, 2, 3. Bapak mohon maaf. Halo, ya Neng. Tadi Kosmanya bertanya, untuk poin Fatin yang kedua berapa ya, Pak? Poin utuh. Hah? Utuh. Oh. Makasih, Pak. Ya. Al-mitlan dalam satu kata dan dua kata. Ya, itu idgham kabir itu ada dua, al-mitlan dan al-mutaqariban. Sekarang al-mitlan dulu. Al-mitlan adalah dalam satu kata, ada dalam dua kata. Dibahas ada 4 halaman. 1, 2, 3. Ayo, cepat. Fokus. Udah dapat
poin harus fokus. Kalau nggak fokus, Anda lewat. Ya, oke. Udah. Fariha. Ayo, munculkan Pak. gambarnya, Neng. Iya Pak, sinyalnya tadi. Pertanyaannya. Ya. Ini tadi kan saya ulangi. Ya, supaya ingat kembali. Untuk bacaan Asusi, Aduri tidak. Ya. Abu Amr riwayat Asusi atau Asusi dari Abu Amr atau Asusi gitu aja. Oke. Membaca lafaz bisir kikum. Halo. Ya Pak. Itu dibaca apa? Asusi tidak membaca iwam Bapak. Kenapa, Deng? Karena
hanya dua lafaz saja yang dikhususkan untuk As-Susi ketika membaca idgham. Di mana? Jadi untuk bisyirkikum yaitu membaca dengan idhar, Bapak. Di mana yang dua katanya tadi? Oh, yang dua, manasikakum dan masalakakum. Jadi kalau salah kakum mana? Kakum itu dibaca gimana untuk As-Susi? Untuk As-Susi membaca idgham, manasikum dan masalakum. Ya. Karena ini bisyirikum kan kaf ketemu kaf kan, sama kan? Iya, Pak. Enggak diidghamkan. Tidak, Bapak. Kakum kan kaf ketemu kaf. Salah kakum kaf juga ketemu kaf. Bisyirikum kaf ketemu kaf. Enggak diidghamkan. Tidak, Bapak. Nah, karena yang diidghamkan hanya dua tempat. Walaupun kaf ketemu kaf, apalagi yang bukan kaf. Nah, pamanun ketemu nun fi ayunina tidak, ya. Oke. Ibahum tidak. Walaupun hak ketemu hak. Dah. Oke, dapat 1 poin. Tolong siapa? Osmanya. Terima kasih, Bapak. Baik, Bapak. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ya. Wasi'un alim. Nah, itu ain hidup ketemu ain hidup. Wasi'un alim. Katanya kan idgham kabir itu yang diidghamkan dan yang diidghami itu sama-sama huruf hidup. Ya. Terus jenisnya ada idgham mithlain antara huruf yang pertama dan yang kedua sama-sama hurufnya al-mithlain, semisal. Nanti ada al-mutaqaribain yang berdekatan. Nah, ada al-mithlain dalam satu kata ada, dalam dua kata ada. Pertanyaannya, wasi'un alim kan sama-sama ain dengan ain. Bagaimana bacaan Abu Amr? Halo. Bacaan Abu Amr. Amalia Hasibuan. Sambung nggak nih? Halo, nyambung nggak? Kalau nggak nyambung, ganti yang lain. Coba kosmanya itu, hostnya coba ditanya itu. Nyambung nggak? Diem aja. Bapak, mohon maaf, Amalia tuh sudah bicara tapi nggak ada suaranya, Pak. Nah, ya berarti kenapa? Mungkin di sana mute-nya nggak dipencet. Sudah dipencet, Pak, mute-nya. Ya pencet, ya sudah. Iya. Kayak gitu itu hostnya tolong langsung komentari gitu, jangan ditunggu baru setelah ditanya baru bunyi. Dari Dipukul saya baru bunyi. nggak, ini, Pak. Mohon maaf nggak keperhatiin. Oke. Al-Munawwaroh. Iya, Pak. Ya, wasi'un alim. Bagaimana bacaan Abu Amr? Untuk bacaan Abu Amr dari riwayat As-Susi membaca dengan
wasi'un alim, Pak. Begitupun Iya. dengan riwayat Ad-Duri. Wasi'un alim. Ngapain? Tetap dibaca izhar, Pak. Wasi'un alim. Alim. Kenapa Neng baca izhar Neng? Karena huruf pertama berupa huruf yang ditanwin, Pak. Jadi itu merupakan salah satu penghalang untuk Asusi tidak membaca idgham. Oke, poin. Loh, dapat poin. Terima Siapa ini kasih, tadi? Pak. Almaro. Tolong kosmanya, Neng. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan pertanyaannya. Ya. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kufru. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kufru. Wa iyyaku kadziban. Bacaan Abu Amr. Oke. Bacaan Abu Amr. Hilyatuz Zakiyah. Sambung enggak nih? Hostnya tolong dilihat tuh. Gimana host? Sepertinya terkeluar Bapak, tiba-tiba nggak ada. Ada Bapak, cuman belum di-unmute. Terlalu lama ganti. Oke. Fahmi Islami. Ya, Bapak. Ya. Wa iyyaku kadziban bacaan Abu Amr. Bacaan Abu Amr ya dibaca dengan dua wajah, yaitu dengan idgham dan idhar. Bacaan Abu Amr itu. Nah, Ya, Bapak, iya, Abu bacaan Amr. Asus. Pertanyaannya siapa sih tadi? Abu Amr, Pak. Bilang Abu Amr ya jawabnya Abu Amr. Anda kok. Ya, bacaan Abu Amr itu dengan dua wajah, Bapak. Idgham dan idhar. Dah. Karena kalau Asusi itu dengan idgham dan idhar, tapi kalau Ad-Duri itu dengan idhar saja. Oh. Ulangi. Gimana? Ya, Bacaan Abu Amr. Ya, bacaan Abu Amr. Itu dengan dua wajah, Asusi dengan idhar dan idgham. Kalau Ad-Duri itu dengan idhar saja, Pak. Ya. Menjawab seperti kayak begini tuh yang nggak benar. Anda bilang katanya Abu Amr dua wajah. Ya toh tadi? Ya. Halo? Ya, Pak. Pertanyaan bacaan Abu Amr. Anda tahu langsung
menjawab bacaan Abu Amr dua wajah. Asusi boleh idgham, boleh idhar. Terus adurinya tidak idgham. Itu enggak jelas namanya jawabannya. Ngerti? Udah, ini berarti siapa ini tadi namanya? Fahmi, Pak. Ya, itu berarti kurang menguasai Anda. Dapat sepertiga ini poinnya, Neng. Baik, Bapak. Ya. Sekarang Putri. Elsa Putri atau siapa ini? Nyambung nggak ini putrinya ini? Elsa Putri. Tolong host dilihat situ. Saputri ya Bapak? Atau Elsa Putri? Elsa Putri. Oh, Elsa Putri. Belum di-unmute Bapak. Saya juga belum tahu kabarnya kenapa. Evi Salviana. Evi Salviana. Ya, Neng. Halo. Evi Salviana belum unmute Bapak dan belum ada laporan. Oke. Anissa Nur Aziza. Nyambung nggak ini? Terus. Nyambung, Bapak. Fadilah Ulum. Hadir, Pak. Gimana? Wa iyyaku kadziban. Bacaan Abu Amr. Ya, Pak. Pada lafaz wa iyyaku kadziban, untuk Abu Amr riwayat As-Susi mempunyai dua wajah, yaitu izhar dan idgham. Wa iyyaku kadziban dan wa iyyak kadziban. Sedangkan untuk riwayat Ad-Duri membaca satu wajah, yaitu izhar. Kenapa si siapa namanya Asusti kok mempunyai dua wajah, padahal kan kaf ketemu kaf juga itu. Apa ilatnya? Halo. Halo. Ya, Pak. Bisa jawab nggak? Kenapa? Jawab, Pak. Tadi sudah jawab. Pertanyaan Saya ulangi. selanjutnya apa tadi? Kenapa wa iyyaku kadziban untuk Astuti kok dua wajah, padahal kan kaf ketemu kaf juga ini. Bisa jawab enggak? Oke, dapat sepertiga juga ini. Nah, tolong hostnya. Sekarang saya kasih terakhir. Kenapa yaku kadziban untuk Asusi dibaca dengan dua wajah bacaan? Padahal ketemu kaf, ketemu kaf. Silakan siapa yang bisa?
Halo. Berarti Anda itu Halo, Pak. siapa? Fatin lagi nggak Siapa? apa-apa, Pak? Boleh, silakan, Neng. Dicoba menjawab ya, Pak. Karena Enggak. Susi memiliki ilat, boleh dibaca izhar, mengingat asal kata sebelumnya dijazamkan. Kemudian boleh dibaca idgham, mengingat kenyataan bahwa adanya huruf pertama dan huruf kedua yang sama. Apa tadi? Apa yang pertama tadi apa? Boleh dibaca izhar, mengingat asal kata sebelum dijazamkan. Apa urusan? Ya, jadi asal ada huruf yang dibuang, Bapak. Nah, asalnya tidak ketemu kaf, gitu loh, Neng. Bertemunya karena ada huruf yang dibuang, gitu loh, urutannya itu. Ngerti? Ya, asalnya wa iyakunu kadiban. Loh, itu loh, karena ada in, wa iyakun. Nah, nanti yakun, wawunya dibuang. Setelah itu nunnya dibuang, baru ketemu. Jadi bertemunya kaf ketemu kaf pada wa iyakadiban itu karena terbuangnya huruf. Terbuangnya huruf karena ada peristiwa apa? Ini tadi dijazamkan. Oke, dapat separuh. Ini tadi siapa? Fatin, Pak. Oh, ini separuh. Dah, untuk minggu depan ya, tolong saya kasih ya, minggu berikutnya ya. Ya, ini hostnya nanti kalau saya tanya sampai mana tugasnya idgham kabir al mutaqariben. Halo. Ya, al mutaqariben semuanya ditambah entar dulu. Hak kinayah dengan hak kinayah ya. Ya, dengan mat dan koser. Mat wajib muntasil dan mat mutasil saja. Ya, saya ulangi. Mat mutasil dengan mat lah, semuanya aja mudah di soalnya. Ya. Jadi sampai halaman 36 ya. Apa? Nomor 6 al-mat dan al-koser. Halo. Baik, Sudah? Pak. Ya? Baik, Pak. Nanti masuk, ya Anda kepingin poin silakan. Ya. Nah, tolong sekali lagi, ya. Nanti kalau saya tanya, di mana tugasnya? Oh, bab ini sampai ini. Nah, langsung saya kasih pertanyaan. Cukup ya? Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. banyak, Bapak.